Mas, gimana kondisinya? Masih oke? Oke, Ada pengaruhnya nggak sih minum asdikansa ada. itu? Tapi hari ini aku malah belum minum. Mana? Tada. Ada kok pengaruhnya. Oh ya, membantu memelihara stamina pria. Udah ber-POM. Nggak bayar kok. Hah? Nggak bayar kok. Ini sama istrinya sendiri kok bayar loh ya. Ya tapi aku nanti itu minta buat ke salon semir rambut. Ya. Itu bisa sebeneran. Bisa. Ah, hilang. Padahal ini gede loh mas, hilangnya loh. Nelan kamu itu tak bisa. Apalagi cuma pil. Toh. Mas, aku tuh mau minta tolong sama jenengan. Apa? Aku itu kan sering lihat konten-konten mistis-mistis yang misalnya ke gedung yang sudah lama tidak digunakan gitu kan, ada kayak fenomena di sebelah sana ada mbak-mbak rambutnya panjang menunduk, sebelah sana ada kayak gitu loh mas. Lah aku tuh kadang tuh terbersit gitu, aku tuh pengen bikin konten yang kayak gitu loh. Aku tuh penakut tapi ya aku tuh kayak seru gitu loh, kayak bikin konten kayak gitu tuh kayaknya seru gitu loh mas. Lah jenengan kan juga sudah pernah masuk ke desa-desa gaib, terus jenengan juga mendalami meditasi itu kan sudah lama, dari kecil sudah bisa melihat penampakan-penampakan gitu. Pasti kan tidak sulit kalau misalnya ada rumah kosong kita masuk ke sana gitu, terus berharap ada penampakan gitu loh mas. Ayo bikin yuk kayak gitu ya. Sik toh, gini loh. Kalau semua yang gaib itu disebut gaib itu kan karena tidak terlihat. Nah sekarang logikanya kalau semua yang gaib itu bisa disuting, bisa diperlihatkan pada khalayak ramai, terus gaibnya hilang dong. Ya nggak gitu, maksudnya tuh gini loh mas. Ada fenomena misalnya tidak kelihatan itu, misalnya bergerak kayak gitu, kayak di film-film gitu loh, misalnya Insidious gitu, tiba-tiba kursinya mundur sendiri kayak gitu loh mas. Itu kan Insidious itu kan film fiksi, itu kan beda. Kalau ini nggak bisa kayak gitu. Tidak bisa. Ini kan dua hal yang kamu sampaikan itu, kalimatnya nyerocos gitu satu ya kayaknya, tapi ini dua. Oh iya. Yang pertama, kamu bisa lihat nggak? Nah, kalau kamu bisa lihat, belum tentu orang lain bisa lihat. Ya, kamu bisa lihat, belum tentu aku bisa lihat. Sekarang, kalau kamu bisa lihat, aku nggak bisa lihat, aku bisa bilang bahwa kamu bohong nggak? Ya bisa. Nah ya itu juga sudah satu kendala ya. Artinya ini menjadi pandangan sepihak yang kebenarannya tetap tidak diketahui. Nah ini tetap artinya ini tetap gaib, ya kan? Karena yang bisa lihat hanya orang tertentu, yang lain nggak lihat. Tetapi begitu kemudian ada suatu alat yang bisa membuat semua penontonmu melihat apa yang kamu lihat sama, ya gaibnya hilang. Dari sisi itu saya bilang tidak mungkin ada alat yang bisa untuk mereka kegaiban, tidak akan bisa. Nah itu kayak di konten-konten gitu
Itu kan ada kayak penampakan gitu, putih-putih tegang, kayak gitu. Itu bisa terjadi secara kebetulan. Hmm. Saya pernah waktu masih jadi wartawan, saya wawancara. Nah, kemudian waktu itu saya magang di harian sore wawasan. Saya bikin profil kan sambil wawancara kan sambil cepret. Nah, kami kan sambil ngobrol itu kan merokok. Nah, asap yang dikepulkan membentuk satu figur gitu. Satu figur kayak sosok yang besar gitu. Tapi dengan berbagai pertimbangan waktu itu kami putuskan untuk foto itu tidak dimuat saja, karena di mass media ini nanti jadi apa ya, malah bisa menimbulkan salah persepsi gitu. Nah itu kan kebetulan. Kebetulan bagi orang yang sangat logis akan menganggap itu kebetulan aja, bisa membentuk menyerupai ya itu, seperti gitu. Misalnya asap Gunung Merapi, kemudian Penali atau itu kan gitu. Persepsi itu kebetulan gitu. Tapi bisa nggak misalnya kita ada kamera yang khusus untuk menangkap yang gaib-gaib gitu? Kan ada tuh kayaknya. Udah ada. Oh nggak ada. Jadi kamera untuk menangkap aura ada. Oh yang warna-warna gitu ya? Itu ada, saya tahu itu. Kemudian kamera yang dipakai untuk uka-uka itu kamera infrared. Jadi dia bisa nangkap dalam kondisi gelap sekalipun. Gitu. Karena apa? Karena jin itu kan ether. Jadi kalau bejo ya bisa ketangkap. Tapi kalau penampakan itu begitu halus, itu kan sebenarnya hanya bisa dilihat dengan mata batin, bukan oleh kamera, gitu persoalannya. Berarti kalau mata batin tuh kayak bisa merasa misalnya merinding gitu. Di sini kayaknya ada di sini gitu. Jadi radar untuk mengenali kegaiban itu Tuhan memberikannya pada manusia beda-beda ya. Ada yang ininya bisa merinding, ada yang tubuhnya gatel-gatel, ada yang bisa mencium bau, ada yang bisa melihat. Itu beda-beda gitu. Tapi apakah ini kemudian bisa dibikin konten yang kemudian nampak pocongnya mencolot-mencolot, terus kuntilanaknya terbang? Kalau itu kok saya nggak optimis. Ini bukan ini konten lain yang sering ada penampakan ya, maksudnya bukan itu nggak bener kan gitu. Aku tuh cuman penasaran ya gitu loh, penasaran kalau di konten lain itu bisa kayak ada putih-putih terbang, terus kayak ada menyerupai sosok kayak gitu lah. Itu kalau yang lain bisa gitu, mungkin kita juga bisa bikin seperti itu gitu loh Mas, maksudnya. Kenapa enggak kamu hubungi yang bikin konten aja, kamu tanya ini bagaimana caranya bikin gitu. Nah aku gitu. Oh gitu. Iya, karena lebih to the point gitu loh. Ini entertainment apa beneran? Kalau beneran bagaimana? Kan aku pernah jadi wartawan, aku pernah belajar meditasi, aku pernah beberapa kali melihat mereka. Kesimpulan saya tetap ini dunia yang lain gitu, dan tidak bisa di-share sepenuhnya 100% ke alam kita. Jadi katakanlah begini, aku sama kamu sama-sama melihat objek gaib, belum tentu yang dilihat itu sama betul gitu loh. Mungkin yang umum sama, kita lihat wanita ya, tapi wanita itu rambutnya seberapa, matanya bagaimana, gitu, itu beda, itu tidak bisa plek sama. Karena apa? Karena ya itu tadi, mereka itu kan ether itu kan gas. Nah ini di sini akan tergantung juga sama penafsiran, sama persepsi, gitu. Jadi kalau kamu mau bikin konten itu, saranku yang pertama kamu harus
kamu sendiri harus bisa mengasah batinmu sendiri. Mulai dari itu, jadi mulai dari meditasi. Nah, bagaimana kamu akan membagikan sesuatu yang kamu saja tidak melihat? Paham maksudnya? Paham. Ini kan jadi bohongan nanti kamu. Wong kamu nggak lihat kok kamu bisa membagikan itu kan? Ya gitu. maksudnya aku yang syuting, jenengan yang cerita, oh di sini ada begini-begini gitu loh mas. Nggak mau. Maksudku tuh kayak gitu. Nggak sambil mau, aku gitu. belajar gitu. Berarti kalau mengasah mata batin itu dengan cara meditasi. Nah itu caranya piye mas? Kalau untuk orang awam, aku orang awam loh. Apa yang kamu pikirkan tentang meditasi? Menurutmu meditasi itu apa toh? Memusatkan pikiran. Salah. Oh salah. Meditasi itu bukan memusatkan pikiran. Kalau kamu memusatkan pikiran, itu konsentrasi. Oh Itu kebalikannya dari meditasi. gitu. Jadi andai kata kamu bersila di tepi Laut Selatan, pengen lihat kerajaan Laut Selatan atau pengen lihat Ratu Kidulnya sekalian, di sana kamu pusatkan, saya mau lihat ini, saya mau lihat ini, nggak akan lihat, Ya. nggak akan lihat. Paling kalau bisa lihat itu yang kamu lihat pikiranmu sendiri, karena itu konsentrasi. Jadi kalau konsentrasi itu memfokuskan pikiran terhadap satu hal. Meditasi kebalikannya. Jadi meditasi itu relaksasi, jadi kosong, mengosongkan. Jadi kamu nggak punya pikiran apapun, nggak punya persepsi apapun, dalam kondisi betul-betul kosong. Apa yang nampak gitu. Jadi sudah tidak terganggu persepsi. Berarti aku belajarnya salah ya? Salah. Aku belajarnya ya bersila gitu, terus kayak memusatkan, aku mencari satu titik gitu, tak lihat terus gitu. Melihat ke satu titik itu membuat kamu rileks apa tegang? Tegang. Nah ya salah. Jadi gini itu kayak nek hilang gitu, gak dicari dia. Jadi gini tadi loh. titiknya gitu ya. Melihat titik itu tujuannya bukan mencari apa di balik titik itu, tapi supaya yang ini apa pikiran-pikiran itu tidak bergentayangan kemana-mana. Begitu itu tercapai, kita sudah stabil, maka ini harus semua harus rileks, harus hilang. Titik itu pun harus hilang. Gitu. Jadi memang di awal meditasi tetap ada konsentrasi. Sebab kalau tidak kan ini pikiran nah, ini difokuskan dulu. Nah, begitu fokus, stabil, rileks. Gitu. Yang terjadi tuh mas nek aku sendiri ya, pengalamanku kan mencari titik gitu, itu ya pikirannya kemana-mana gitu kan, terus dilihat lagi nek hilang titik gitu. Tapi nek misalnya tidak di titik itu misalnya rileks gitu, yang ada ngantuk. Nah itu berikutnya. Jadi titik itu bukan satu-satunya ya. Titik itu bukan satu-satunya. Bisa begini, kamu hanya memperhatikan masuk keluarnya nafas, dan itu kan nafasnya kan pelan, keluarnya pelan. Bisa juga begini, ini sambil dikatukan. Ini kalau kamu rasakan kan ada getaran gitu, bisa merasakan di ujung toh, iya di pertemuan itu ada getaran itu toh, itu kan getaran listrik itu. Nah kamu bisa fokus di situ. Nah, tapi nanti setelah ini itu sudah terasa terus rileks, kamu makin rileks. Tapi jangan jatuh tidur. Yang ada ngantuk nak aku. Ya kamu nggak bakat. Yuk kan juga gitu, ini kan belajar tuh tanya sama pakare. Bukan pakar. Berarti tetap rileks tapi tetap tetap terjaga gitu. Iya. Istilahnya itu. Itu ada kayak misalnya kita baca-baca gitu. Ya enggak. Bisa enggak sih mas? Ya enggak. Ini beda.
kalau kamu ngerapal mantra itu berarti masuknya konsentrasi. Oh gitu. Gitu. Kalau kamu mau lihat desa gaib kamu nggak bisa begitu. Atau mau melihat penampakan justru kosongkan semua. Kalau dikosongkan itu nanti ada sinyal apapun, sesedikit apapun akan terasa. Paham nggak? Sedangkan kalau kamu fokusnya kuat, ini membuat dinding. Jadi nggak bisa. Iya, malah nggak gitu bisa. ya. Mereka juga nggak bisa memperlihatkan diri gitu. Jadi kosong, nggak usah mikir apa-apa. Jangan mikir, kok kayak ketemu ini. Itu juga membuat dinding. Gitu. Dalam pikiranku gitu. Jadi aku kalau latihan meditasi gitu toh, gitu rileks gitu, tarik nafas ini gitu. Itu dalam pikiranku gini, kayak sing ketokku pocong. Kayak ketok. Ya itu harus hilang. Gitu. Dan memang prosesnya lama kalau belum Takut, terbiasa. Kalau belum terbiasa itu bisa berjam-jam begitu tok. Gitu. Kan dulu aku belajarnya aja 2 tahun. Yang lama ya itu menghilangkan ini pikiran-pikiran itu ya. Itu lama. Soalnya takut nanti tiba-tiba yang kelihatan gini di depan gitu. Itu terus jadi enggak ini jadi hilang gitu. Ya gini aja, yo latihan yo. Iya Mas. Kamu hadap saya. Nih. Ya tangannya begini. Ini. Udah sekarang fokusnya di sini aja ya. Fokusnya Merem. di sini. Ya merem. Ambil nafas. Pelan keluar. Relax. Tarik. Keluar. Relax. Gak mikir apapun. Terus hanya fokus di sini. Fokus ini. Terus nanti kalau sudah rileks, ininya dihilangin, listriknya itu kamu hilangin. Terus hitung kira-kira 10 hitungan apa yang kamu rasakan atau apa yang kamu lihat. Lagi lebih rileks.
anu di sini masih mikir. Masih apa, belum pikirannya belum bisa los gitu loh. Coba lagi. Terus kakinya ini. Iya. Ini kan bertindian. Ini kan nggak bagus. Oh nggak boleh. Iya, ini loh. Ini. Ya, coba lagi. Lagi ya. Kakeknya nggak boleh tumpang. Tumpang ini. Relax. Ini relax. Nah, relax. Ya. Relax ya. Relax. Mas, aku buka mata ya. Ya, ya, buka. Tarik nafas. Nah, iya, apa? Ya, aku lihat di belakang jenengan tuh ada yang ngadep sana. Aduh, aku merinding. Hanya lihat ini. Iya, lihat apa? Tapi hadapnya ke sana, ke cewek. Dan lihat kamu ya nanti malah kamu takut lagi. Hadapnya ke sana, gini. Gini, di belakangnya jenengan. Aduh, merinding aku. Diceritake tadinya gimana? Ini kan relax, terus Kan relax. Kan ngilangin toh. Nah, kan tadi ini kan apa gelap terus kayak ada putih-putih gitu toh. Antara putih-putih kayak cahaya kayak gelap gitu. Ya toh. Terus habis itu kayak gitu. Tinggal hitam tok. Nah, hitam tok terus di situ ada itu mbak-mbak gini itu tapi nggak jelas. Jadi nggak kayak aduh, relax ya, relax. Apa nafasnya diatur. nggak itu loh, nggak kayak kelihatan jelas kalau kayak di film-film gitu loh. Ya kan aku dari tadi juga bilang nek film itu beda. Film itu kan fiksi, film itu kan entertain gitu loh. Kalau ini kan enggak gitu. Jadi mereka itu ada, cuma dimensinya beda. Untuk melihat perlu pendekatan khusus gitu. Pendekatannya apa? Ya kosongkan dirimu. Karena apa?
Saya yakin semua orang itu sudah dibekali itu gitu. Cuman ada yang bisa lihat, ada yang bisa bau, ada yang hanya merinding-merinding tok gitu. Mah, Tadi antusias Yuk. katanya mau bikin konten begitu. Gini loh Mas, kan bikin konten begitu jenengan yang menjelaskan, aku yang nyoteng gitu aja. Nah, Jangan sekarang aku yang cerita, lihat. kamu kan sudah lihat piye caranya nyunting itu. Iya, nggak bisa, itu harus pakai meditasi. Nah, ya iya. Kayak gitu. Apa ada kamera yang bisa membuat orang bermeditasi? Ada, ada. Itu juga Ada. nggak ini kok nggak kelihatan jelas gitu loh, Iya, cuma kan kayak sekilas, ya kan. kayak Nah, cuma samar-samar sekilas. gitu. Nah, Gitu itu karena kok. itu pengalaman pertama. Nanti kalau terus kamu lakukan, sudahlah percaya kalau lewat meditasi itu udah ada setan mak jegagi gitu, udah ada. Tampaknya itu pasti berangsur-angsur. Gitu, bertahap. Mau nek belajar kayak gitu nek sama jenengan wae nek ndak aku mau. Medeni ya. Mau nanti aku belajar sendiri kayak gitu. Ya tiba-tiba bagusnya aku memang lihat, kalau belajar meditasi itu ada pendampingnya gitu, karena orang bisa kesurupan, bisa dipengaruhi sama jin dan sebagainya gitu. Mas lah itu toh jenengan kan udah pernah masuk ke desa gaib yang di Ungaran itu toh. Nah itu tempatnya kan juga dulu jenengan pernah cerita kalau lewat di Gedung Songo, lewat dari Gedung Songo itu kan dilewatin toh. Berakanan jalan. Berarti kan apa ya bisa dijangkau gitu loh, daripada yang desa gaib yang di Gunung Slamet. Oh cuma mesem toh. Yo mesam-mesam, kamu baru lihat satu aja sudah enggak. Ini malah desa gaib. Gini loh Mas, maksudnya yuk kita aku tuh penasaran, seneng kayak gitu, tapi aku tuh takut. Makanya Nah ya itu, aku tuh mesam-mesam karena begitu. Kamu itu orang yang nggak jelas. Nek takut ya takut, nek penasaran ya penasaran, nek penasaran jangan takut. Duh, gini loh, kan rasa takut itu kan ya wajar, manusiawi. Siapa sih yang nggak takut sama hantu, sama penampakan? Pasti kan takut, pasti kan apa ya? Tapi kan juga ada penasaran, maksudnya sopo ngerti nih sama jenengan ke situ ya toh, nanti bikin konten bisa ada penampakan gitu, atau jenengan apalah sana biar ada yang bisa menampakkan diri gitu. Ya aku mau tanya, seandainya lo ya bisa terjadi penampakan, terus keuntunganmu apa? Iya apa ya, aku bisa membagikan ke sedulur semua. Ini loh desa gaib yang diceritakan Mas Alek tuh di sini, terus memang ada penampakan di situ. Oke. Memang ada desa di situ gitu loh. Oke. Nah setelah itu orang-orang berbondong-bondong ke sana. Kira-kira apa yang terjadi di sana? Ya sana merasa terusik dengan banyaknya orang ke sana gitu. Mungkin. Nah itulah, jadi untuk membuat konten kayak gitu kan banyak yang perlu aku pertimbangkan. Gitu, tidak mudah. Kecuali ada tujuannya yang jelas gitu loh. Ini untuk apa gitu. Untuk apa? Edukasi yang mau kita berikan itu apa? Gitu. Nggak piye Mas? Kira-kira Ya kamu harus punya alasan dulu. Kalau kamu bisa memberi aku alasan untuk ini gitu ya, oke kita akan lakukan. Itu pun aku nggak janji loh ya. Aku kan sudah ngomong tadi, mereka bisa sangat besar kemungkinannya tidak tertangkap kamera. Tapi minimal kalau
kalau tidak tertangkap kamera kamu melihat, kamu bisa cerita gitu loh. Paham? Jadi bukan aku yang cerita, kamu yang punya channel soalnya, kamu yang cerita. Aku lihat begini, begini. Atau dua-duanya melihat, you lihat apa, aku lihat apa, ada pembandingan. Gitu bisa. Kalau tertangkap kamera, syukur gitu loh. Tapi kayak gitu, maksudnya yang nggak kelihatan gitu, seneng nggak sih? Misalnya terlalu diekspos apa dieksploitir dengan di Ya, syuting mereka ini kan kayak manusia, kayak yang di Arjuno itu kan malah joget gitu, berharap dia tertangkap di kamera. Tapi kalau yang yang di Alas Lali Jiwo itu ya. Kalau yang di ini, yang di Ungaran, setauku enggak gitu. Setauku mereka enggak suka diekspos gitu. Ya coba nanti aku pakai meditasi komunikasi sama yang di sana juga gimana gitu. Kalau bilang itu Mas, aku mau bersilaturahmi gitu, berkenalan, bersilaturahmi kan, beliau yang di sana itu kan pernah menyelamatkan jenengan gitu loh, dan menganggap jenengan itu kan juga anak gitulah. Itu berarti kan gini aja gini gitu. Bagaimana spiritualitas mereka, apa sih agama mereka gitu loh. Oh kayak gitu juga punya agama? Punya. Oh iya toh? Iya. Oh. Tapi agamanya kan tidak, agama manusia itu kan terlalu sedikit gitu. Mereka punya agama-agama kuno gitu. Ada juga yang sudah Islam ada, yang memeluk agama lain juga ada. Oh gitu. Nah itu kalau alasannya itu beda gitu loh. Berarti ada edukasi ke masyarakat bahwa mereka pun beragama gitu. Iya. Jadi kalau yang dibilang jin kafir, belum tentu mereka nggak beragama. Mereka bisa aja beragama tapi agamanya agama kuno, yang nggak gitu. kayak di sini gitu ya. Iya, boleh kalau gitu, nggak apa-apa. Gitu. Nah aku nanti kalau ngomong sama yang ada di sana itu, kalau nyambung loh ya, saya juga nggak janji bisa nyambung. Kalau bisa nyambung akan saya sampaikan. Aku mau ke sana untuk silaturahmi sambil mau apa ya, mengetahui kalian beragamanya dengan cara apa. Iya. Ritual agamanya itu Aku kayak juga apa. baru tahu kalau mereka itu beragama. Makanya penting meditasi. Meditasi itu penting untuk setidaknya itu kamu punya gambaran yang dasar gitu loh. Gambaran dasarnya kamu ada meskipun tidak menyeluruh. Kalau pengetahuan itu kan proses, jadi pelan nanti makin lama makin paham. Ya wes aku diajarin terus ya Mas ya. Ya sudah gitu aja ya, tinggal kamu lakukan. Ya maksudnya nek melakukan itu sama jenengan gitu loh, nggak sendiri. Aku yo sendiri nanti tiba-tiba mak jegagi gitu. Itu tadi ya mano. Tadi untung begini. Aku nanti tak tinggal tidur terus aku melek kamu sudah buyang. Jelas gitu kan yo. Males aku. Ya wes. Yo siap-siap. Cus Ungaran ke Desa Gaib. Oke. Ya. Tapi muter loh ya. Muter piye? Ya soalnya kan aku punya keinginan juga untuk mengenangkan temanku si Toto itu. Jadi nanti kita berarti lewat perantunan nanti terus ke Reder, habis Reder ke puncak Toto itu, baru dari sana nanti kita ke Desa Gaib. Ya terus yang bawa tasnya siapa? Ya kamu tuh, masa orang tua suruh bawa tas gak sopan banget. Sekarang ditambah lagi loh, kamu murid loh. Jangan kurang ajar loh. Masa guru suruh bawa tas? Yo,
enggak gitu ya, ada piye-piye imbalannya gitu sek. Imbalan apa lah itu Nih. sudah diajari meditasi. Nih sek mau Hmm. nih Ya. aku mau bawa tas loh. Iya iya nanti mau nanti sekarang mau Ih, nanti. Tapi nggak teriak-teriak lo ya. Aku nggak mau malam-malam di tengah hutan kamu teriak-teriak. Ih, itu apa nanti ke sana lagi. Wah, ya itu apa lagi gitu. Intinya gitu. Jangan gampang kaget. Kamu harus sadar bahwa begitu melek itu hilang gitu. oh gitu. Berarti nek takut. Tapi kalau kamu sudah 2 tahun Iya. melakukannya, kamu mau melek, mau merem kelihatan gitu. Oh iya. Iya. Tapi kan proses itu. Oh gitu. Nggak ada bedanya. Jadi meditasi melek itu kalau sudah bisa ya bisa. Oh, tinggal gitu tak ya. Tarik Berarti nafas gitu ya. Ya nanti kalau sudah apa meditasinya sudah jalan, nanti bisa dikasih mantra. Menarik Pendek. itu mantranya. Tapi aku nggak bisa kalau kamu suruh saya duluan. Mantra pelet ada nggak? Tak pelet jadinya. Nggak jelas. Ya wes saya siap-siap. Oke. Hmm.